Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Comdeca Nurfitriana, dosen program studi Pendidikan Profesi Bidan dan juga pengajar di S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran mata kuliah Keterampilan Dasar Praktek Kebidanan atau yang bisa disebut dengan KDPK, mata kuliah wajib program studi S1 Kebidanan semester 2 dengan bobot 6 SKS, 3 SKS teori, dan 3 SKS praktek. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan melakukan pemeriksaan, menegakkan diagnosis, serta memberikan asuhan kebidanan melalui penguasaan keterampilan klinis, dasar, prosedur praktek, dan komunikasi profesional. Capaian pembelajaran lulusan atau biasa disebut dengan CPL yang dibebani meliputi 1. Kemampuan menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam ruang lingkup kebidanan berdasarkan perkembangan iptek sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Yang kedua, yaitu mampu menerapkan keterampilan dasar dan asuhan kebidanan dengan memperhatikan hak privasi serta keselamatan klien secara komprehensif. Capaian pembelajaran mata kuliah mencakup kemampuan menganalisis kebutuhan dasar manusia, menerapkan pasien safety dan pengendalian infeksi, melakukan berbagai prosedur klinis dasar kebidanan, serta mengaplikasikan bantuan hidup dasar atau basic life support. Pembelajaran dilaksanakan selama 16 pertemuan melalui teori dan praktek dengan materi meliputi yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, kedua pasien safety, pencegahan infeksi, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemberian obat, flebotomi, perawatan luka, basic life support, hingga berbagai keterampilan klinik seperti pemasangan infus, transfusi darah, NGT atau OGT, kateterisasi, dan terapi oksigen. Evaluasi dilakukan melalui ujian sumatif pada pertengahan semester dan early exposure OSCE pada akhir semester. Pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan pendekatan student center learning atau biasa kita sebut dengan SCL melalui mata kuliah interaktif diskusi, case based learning atau CBL, project based learning atau PJBL, praktikum dan pembelajaran mandiri. Seluruh proses didukung oleh LMS Sidia yang diadakan oleh UNESA untuk menyampaikan materi, penugasan, evaluasi, dan umpan balik. Penilaian mengacu pada outcome based education atau biasa kita sebut dengan OBE melalui asesmen formatif dan sumatif yang meliputi tes tertulis, partisipasi, proyek, serta praktek skill lab dan OSCE menggunakan rubrik dan checklist. Aspek yang dinilai meliputi penguasaan konsep, berpikir kritis, ketepatan prosedur, pasien safety, komunikasi, dan profesionalisme dengan komposisi penilaian yaitu partisipasi 10%, proyek 15%, dan tes 25%, dan praktek 50%. Referensi pembelajaran berasal dari buku ajar, artikel ilmiah terkini, serta hasil penelitian dari dosen program studi kebidanan. Dan salah satu buku yang ada adalah dari saya, yaitu Keperawatan Dasar yang kami gunakan di mata kuliah KDPK ini. Teori dan aplikasi kebutuhan dasar manusia, keperawatan dasar, dan buku ajar komunikasi efektif dalam praktek profesional bidan. Semuanya ini ada nama saya yang saya pakai menggunakan mata kuliah tersebut. Berikut saya tampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sebelum pembelajaran dimulai, saya coba absen terlebih dahulu ya. Ada Nadia, oke, Anin, Violin, ya, Jamila, oke, hampir semua sudah saya absen dan hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas terkait bantuan hidup dasar atau basic life support. Oke, dalam materi ini, apa saja sih yang termasuk dalam bantuan hidup dasar? Jadi seperti bantuan hidup dasar itu ada 3 teori dasar, yaitu ada, kalau kita ingat, itu A, B, dan C. A, apa itu? RW. B, berjing. C,
circulation. Jadi antara ketiga ini harus bisa terintegrasi dan bagaimana orang itu butuh bantuan. Dari ketiga ini tidak terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi artinya pasien atau klien tidak perlu dilakukan bantuan hidup. Gitu. Nah, ketika manusia dengan otak tidak mendapatkan suplai oksigen, artinya tidak bisa bernafas atau ABC-nya itu tidak terpenuhi, artinya akan terjadi kematian. Nah, dari kematian itu apa sih? Nafas tidak ada dan jantung tidak berdetak. Gitu ya. Mati biologis ada kerusakan sel otak, yang mati batang atau otak tidak berfungsi. Nah, sebelum masuk di kondisi yang apa sih yang bisa kita pastikan bahwa orang itu membutuhkan bantuan hidup? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan? Saya. Oh ya. Baik, izin menjawab Ibu, ketika seorang tersebut mengalami henti nafas dan henti jantung. Oke, betul. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan angkat tangan. Izin menambahkan Ibu, korban tersedak, lalu ada juga korban kecelakaan dengan gangguan ABS. Oke, betul. Tepuk tangan terlebih dahulu, temannya yang sudah berani menjawab. Kita lihat apakah benar. Oke, benar sekali ya, bahwa kondisi yang wajib dilakukan untuk kita membantu bantuan hidup adalah adanya henti nafas, henti jantung, dan tersedak, serta ada korban kecelakaan. Nah, ini. Kita masuk di yang tersedak atau cooking atau airway obstruction, di mana kondisi ketika jalan nafas itu tersumbat oleh suatu material atau yang menghentikan udara masuk ke dalam paru-paru. Ciri-cirinya apa? Pasien tidak bisa bicara secara mendadak. Setelah itu adanya suatu kebiruan di atas leher sampai di area muka. Terus batuk lemah atau kadang terlalu efektif namun tidak bisa keluar area material yang ada di dalam rongga mulut. Terus tangan memegang leher, ini biasa seperti yang di sinetron-sinetron yang kayak nggak bisa bernafas, nah seperti itu ya. Selanjutnya, makna klinisnya apa sih? Adanya kegawat daruratan di area airway atau jalan nafas. Jika total obstruction ini menyebabkan henti lainnya, yaitu apa? Nafas dan jantung, karena tidak ada, yang tadi kita kembali, tidak ada suplai oksigen. Betul. Nah, kalau untuk penanganan tersedak ini ada dua metodenya. Yang pertama, kalau untuk orang dewasa itu helmet manuver adalah area di abdominal, adanya tekanan di area abdominal. Seperti yang kita lihat ini ya, contohnya ini ya. Berarti ada tekanan di antara bawah PX 2 jari dengan tangan mengepal dan satunya ada tekanan. Kita tekan dulu, baru kita hentakkan ke atas untuk membantu mengeluarkan material yang ada di dalam rongga tenggorokan atau kerongkongan. Nah, untuk yang di bayi ini ada 5 tepukan punggung dan 5 dorongan dada. Seperti yang ada di layar, kita lihat, jadi bayinya dibalik, terus dengan adanya tekanan di area dadanya, punggungnya. Gitu, terus kita balik lagi. Nah, kalau yang untuk bayi itu nanti kita bisa next di pembelajaran berikutnya, tapi kita terfokus untuk yang dewasa terlebih dahulu. Mungkin dari ini ada yang bisa mencoba dari depan, ini dibantu oleh Neni. Ada satu lagi yang bisa bantu? Ya, silakan. Nih kita coba dengan menggunakan, siapa namanya? Neni ya, Neni. Silakan dicoba. Yang pertama-tama kita berdiri di belakangnya korban, kemudian Agak geser gini Mbak. Nah, biar kelihatan teman-temannya. di belakang korban, kemudian kita lingkarkan kedua tangannya di belakang. Letaknya di antara dua jari di bawah PX sebelah sini. Di bawah PX, kemudian kita kepalkan tangannya dan kita satukan jari yang berikut lengan yang sebelah sini, kita tarik di dalam, tarik ke
ke dalam, kemudian hentakan ke atas, Nah, coba Erlinda agak geser dulu biar terlihat teman-temannya. dan kemudian hentakan ke atas, ulangi Sampai, benda yang tersedak keluar. ya, gitu. Ya, teman-teman. Nah, sudah selesai. Seperti itu caranya. Bagaimana? Sudah paham? Oke, tepuk tangan untuk Nadia dan Erlinda. Sudah berani maju. Jadi untuk kita penanganan tersedak, itu kita yang penting yang menolong tidak boleh panik. Harus tenang, harus kita berpikir jernih bagaimana kita akan membantu orang yang tersedak. Selanjutnya adalah kecelakaan trauma yang memerlukan basic life support, di mana kecelakaan itu adalah kejadian yang menyebabkan cedera selain fisik, psikososial, dan juga yang tiba-tiba mengancam bagaimana jalan pernafasan itu terhenti. Selanjutnya adalah kecelakaan lalu lintas yang jatuh dari ketinggian, tenggelam, terus juga adanya luka bakar yang terlalu berat. Itu bisa karena korban kebakaran. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya adalah ketika prinsip ABC, bisa diingat tadi ABC apa? Airway, breathing, circulation tidak terpenuhi, artinya adanya trauma yang harus dilakukan perbaikan. Nah, salah satunya adalah apa? RJP atau BLS itu. Nah, di mana kalau kita melakukan adanya henti nafas, pastinya kita melihat kondisi ketika seseorang itu berhenti bernafas secara spontan, tetapi jantung masih dapat berdenyut. Masih pernah melihat ya kalau orang itu pingsan tiba-tiba di pinggir jalan, nah itu orang masih bernafas, tapi mereka tidak sadarkan diri, jantung juga masih berdenyut. Selanjutnya adalah tidak ada gerakan dada, tidak ada aliran udara dari hidung atau mulut. Itu kita bisa ngeceknya adalah kita mendekatkan area telinga dan muka kita di area pernafasan pasien atau korban. Kita merasakan apakah ada nafas yang masih keluar dari korban. Nah, jika tidak segera ditangani, maka akan berkembang menjadi adanya henti jantung secara tiba-tiba. Nah, ini membutuhkan bantuan ventilasi segera, yaitu RJP. Kalau untuk yang henti jantung, itu adalah kondisi ketika jantung berhenti memompa darah karena adanya ketidakefektivitas masuknya udara di area sirkulasi jantung. Nah, ciri-cirinya apa? Kita tidak teraba nadi karotis. Nadi karotis ada di mana? Di sini. Berarti kalian masih fokus karena saya megangnya di sini, kalian tetap merasa di sini. Berarti sudah tepat. Tidak bernafas atau nafasnya abnormal atau gasping. Gimana kalau abnormal pernafasannya? Tersedat kayak atau bahkan tidak ada suaranya, kayak cuman gini aja. Nah, itu adalah di area abdominal biasanya pernafasannya. Nah, makna klinisnya apa? Kondisi paling gawatnya itu adalah kematian dalam waktu sesingkat-singkatnya ketika kita tidak mempunyai suplai dari udara itu ke jantung, oksigen itu ke jantung, nggak lebih dari 2 menit. Maka itu 2 menit sampai 5 menit adalah fase kritis, fase yang harus segera tertangani. Memerlukan CPR atau defibrasi segera. Nah, ini rantai keselamatan ya. Jadi kita harus bisa segera mendeteksi dini, terus melakukan kompresi dada jika diperlukan dan segera. Selanjutnya kita melakukan AED atau defibrasi cepat. Kita menggunakan alat, kalau tahu di Indosiar itu ya, di sinetron, itu kayak setelikaan. Nah, itu adalah membantu membantu biar jantung itu segera memicu darahnya. Kalau sekarang AED itu bisa dalam bentuk bulat. Kita mungkin akan praktek lebih lanjut ketika di praktikum ya, di skill lab. Kalau untuk sekarang saya hanya memberitahu seperti ini.
Nah, AED ini bagi kebidanan itu tidak sampai di proses defibrasi alatnya. Kita hanya sampai sebatas membantu secara manual adalah RJP 30 kali plus 2 kali ventilasi. Oke. Selanjutnya adalah bantuan hidup lanjut. Setelah pasien itu sadarkan diri, maka kita bisa melanjutkan ke yang lain adalah memeriksa bagaimana kondisi pasien selanjutnya. Dan perawatan pasca henti jantung jika itu diperlukan. Gitu. Jadi kita melihat rantai keselamatan itu dengan berbagai kasus yang ada. Nah, untuk pemeriksaan dan penanganan pada dewasa seperti ini ya, periksa kesadaran. Habis periksa kesadaran apa? Minta tolong. Selanjutnya periksa pernafasan dan cek nadi. Kompresi dada 30 kali dan ventilasi 2 kali. Nah, sampai sini saya ingin tahu. Teman-teman silahkan berdiskusi, berkelompok kecil saja secara cepat karena ini kita sudah tahu urutan dari pemeriksaan pasien ketika membutuhkan kecelakaan bagaimana. Nanti silakan siapa yang sudah selesai dulu atau siapa yang sudah siap maju untuk mencoba mempraktekkan ketika bagaimana sih kalian mendiskusikan atau melihat ketika orang kecelakaan itu bagaimana reaksi kalian. Gitu ya, silakan butuh waktu 5 menit saja. Nah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Sudah? Ada yang sudah siap? Ayo, siapa? Oke, grupnya Angel. Sudah punya ini ya, skenarionya ya, sudah. Silakan untuk persiapan mungkin bisa dibantu oleh tim lain untuk menjadi narator ya. Naratornya silakan diberikan agar nanti bisa jelas gitu ya teman-teman. Teman-teman kelompok lain boleh memberikan masukan atau nanti mungkin bisa memberikan apa sih penilaian gitu. Penilaiannya bukan menjadi penilaian dasar, tapi untuk memberi masukan apa yang kurang atau apa yang kurang tepat gitu ya. Silakan bisa dimulai. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang berani. Pada suatu hari, terdapat kecelakaan yang membuat korban tergeletak di pinggir jembatan. Kemudian, beberapa menit kemudian, terdapat 2 pejalan kaki yang melihat korban dan melakukan pemeriksaan dan penanganan pada korban. Dia nggak sadarkan diri, coba minta tolong telepon ambulans. Izin melaporkan di Jalan Indah tepi jembatan terdapat kecelakaan. Tolong mengirimkan ambulans segera. Sembari menunggu ambulans datang, terdapat 2 pejalan kaki dari arah sebaliknya melihat kerumunan korban dan mencoba membantunya. Ini ada apa ya? Nggak sadarkan diri, Mbak. Mbak, bisa dengar suara saya? Mbak, minta tolong buka nafas. Mengangkat dagu. Saya cek untuk nadi karatisnya. Nadinya terasa, teraba. Lalu saya cek frekuensi pernafasannya sangat lemah. Bila perlu, cek juga CRT pada kuku. Jika kembalinya terlambat, maka kekurangan oksigen. Untuk pasien ini, korban ini, kembalinya cepat. Maka oksigennya masih normal. Sambil menunggu ambulans datang, kita cek kesadaran korban. Mbak, sambil menjaga kesadaran korban. Mbak, bisa dengar suara saya? Untuk yang lainnya bisa bantu saya buat mendudukkan dan mengendalikan di pinggir jembatan. Ya, pasien sudah sadar ya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan.
Mungkin dari kelompok yang sudah maju ada masukan dari teman-teman yang lain, kok nggak di RJP, Bu? Kok nggak dikasih nafas buatan, nah, seperti yang di Indosiar itu. Nah, itu gimana? Perlu nggak kalau kasusnya seperti ini? Tidak perlu ya, karena pasien sebelum dilakukan lanjutan kompresi dada, pasien sudah sadarkan diri. Oke, sudah tepat ya untuk kasus ini. Tepuk tangan semuanya, silakan Mbak kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, ini untuk resusitasi jantung pada anak ya. Jadi kalau resusitasi jantung pada anak itu adalah hampir sama seperti dewasa, namun area lokasinya adalah di pertengahan antara atas dan di bawah dada. Jadi antara tengah-tengah, bukan di area dadanya seperti orang dewasa. Sama juga, kembali lagi ya, kompresinya juga sama, adalah 30/2, sama. Beda kalau ketika kita melakukan resusitasi jantung pada bayi. Kalau pada bayi itu adalah usia 1-12 bulan, itu kita menggunakan 2 jari. Nanti ini akan lebih lanjutnya di asfiksi, di asuhan persalinan dan neonatus. Ini cukup kita tahu aja, jadi seperti ini. Nah, untuk bantuan hidup dasar pada bayi dan anak itu memiliki perbedaan antara kompresi bayi di bawah 1 tahun itu menggunakan 2 jari dan anak menggunakan 1 tangan. Kedalamannya kalau untuk bayi itu sekitar 4 cm, kalau untuk anak sekitar 5 cm. Biasanya kalau kita berada di lokasi bebas ya, kita itu bisa melihatnya itu dari jari. Dari jari kita itu berapa senti. Ketika kedalaman jari itu sudah penuh masuk, berarti itu sudah tepat. Tapi kalau belum, berarti kurang kedalamannya. Rasionya adalah kalau untuk bayi 30/2, sama juga untuk anak-anak. Dan untuk lokasinya, kalau bayi itu garisnya pasti di bawah puting bayi di bawahnya pas, itu baru kita lakukan kompresi dada menggunakan 2 jari. Kalau yang anak di antara tengah. RJP dihentikan atau tidak dilakukan, pastinya kita harus melihat bagaimana pasien itu sudah benar-benar meninggal atau masih perlu dilakukan bantuan. Jangan sampai pasien sudah tidak sadarkan diri dan sudah meninggal, tapi kita tetap melakukan RJP. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan ya, tidak boleh, jangan sampai. Terus mungkin ada juga kasus wasiat dari keluarga. Kita tahu banyak kejadian di rumah sakit yang dimana pasien itu keluarga sudah berpasrah diri untuk tidak menyelamatkan anggota keluarganya karena merasa kasihan, penyakitnya sudah lama dan merasa tidak perlu untuk diberlakukan yang aneh-aneh. Biasanya keluarga awam seperti itu. Selanjutnya adalah permintaan dari keluarga atau ahli waris. Nah, itu juga bisa sama juga. Terkadang orang yang sudah menderita sakit parah yang sudah lama itu berpesan kepada keluarganya atau dia membuat tulisan bahwa ketika saya jatuh sakit dan tidak sadarkan diri, saya tidak mau diberlakukan apapun terhadap tubuh saya. Gitu. Ini adalah keselamatan penolong terancam. Nah, ini juga bahaya. Pasien di pinggir jurang, kalian mau menolong, bukannya pasiennya yang tertolong, malah kalian juga ikut jadi yang ditolong. Nah, itu juga jangan sampai ya. Selanjutnya adalah kita harus melihat bagaimana sih prinsip bagi penolong untuk memberikan keselamatan, yaitu gunakan APD jika diperlukan. Itu biasanya kita case-nya di rumah sakit, di puskesmas, atau ketika biasanya kita merasa kita nakes, kita membawa kit sendiri, nah, seperti sarung tangan dan sebagainya, itu diperbolehkan. Selanjutnya adalah hindari resiko infeksi. Nah, itu kita bisa tahu ya bagaimana selain pasien safety untuk pasiennya, juga safety untuk penolong. Hindari resiko infeksi ini juga pasti bukan hanya pasien safety kepada pasiennya, juga safety kepada
nolongnya. Jangan sampai nanti kita menolong juga kita tidak aman. Nah, pastikan lingkungan juga aman ya. Kita pinggirkan dulu korbannya, kita lihat dulu situasinya, jangan ada korban tergeletak di tengah jalan, kalian langsung melakukan RJP di tengah jalan. Nah, itu bahaya sekali ya. Atau di pinggir jurang, atau bahkan orang tenggelam, kalian bantu benar-benar di pinggir sungai yang sungainya itu ada bukaan sungai itu loh yang deras sekali arusnya. Nah, itu jangan sampai. Jadi kita memang benar-benar sebelum menyelamatkan pasien, kita juga harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Nah, mengacu pada WHO atau World Health Organization adalah tidak membahayakan pasien. Tadi, tindakan cepat tetapi tepat. Menghindari kesalahan prosedur. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Resiko jika tidak aman. Nah, 3 ini cedera tambahan, infeksi silang, dan kegagalan resusitasi. Kok ada SDGs-nya? Ada dong. Basic Life Support ini sangat mendukung adanya SDGs. Kenapa? Karena di SDGs 3 adalah mengurangi angka kematian. Jadi kita membantu pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Untuk SDGs 4 adalah kita bisa melakukan pelatihan Basic Life Support. Kita sebagai nakes pastinya kita juga harus mempunyai skill tersebut. Untuk SDGs 17 adalah kolaborasi lintas profesi. Pastinya kita membantu nggak cuma sendiri ya. Pasti ada perawat, ada dokter untuk memberikan diagnosa yang tepat. Selanjutnya, walaupun bukan hanya sesama profesi nakes, kita juga berkolaborasi dengan profesi yang lain. Seperti Badan Penanggulangan Bencana. Nah, itu juga bisa membantu, saling membantu. Nah, ini peran kolaboratif yang tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk manfaat kolaborasinya adalah meningkatkan keberhasilan resusitasi pasti, mengurangi kesalahan medis dan mempercepat penanganan pasien. Dalam praktek nyata itu saling terhubung. Adanya tindakan inti penyelamatan, karena kita harus cepat dan tepat, maka siapa job desk yang bagian mendiagnosa, siapa yang membantu untuk menyiapkan alat, siapa yang melakukan proses kompresi dada. Nah, itu harus tepat terbaginya dengan cepat. Kesimpulannya adalah BLS adalah tindakan penyelamatan hidup yang krusial, ya. Setuju? Keselamatan pasien selalu menjadi prioritas. Betul ya? Pastinya bahwa ketika kita melakukan bantuan hidup dasar, kita harus mempunyai skill yang kuat, harus mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Kita juga harus berkolaborasi dengan tenaga medis yang lain. Nah, itu. Dari sini semuanya ada yang bertanya. Ini referensinya bisa dibuka semuanya dan ada buku saya juga untuk mungkin menjadi referensi kalian bahwa kebidanan kok bisa sih, boleh sih bantu di Basic Life Support, ya sangat boleh gitu, karena kita mempunyai komponen dasar untuk membantu hidup dasar manusia. Orang awam pun juga mempunyai hak yang sama. Oke, mungkin materi pembelajaran hari ini sudah selesai dan semoga bermanfaat bagi kalian. Ketika kalian ada di tempat manapun terjadi kecelakaan dan terjadi kebutuhan yang perlu kalian bantu, segeralah membantu. Gitu ya. Mungkin siapa tahu dari kalian bisa menjadi pemimpin saat melakukan tindakan pertolongan pertama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.